Hai Sobat Askara, kita kembali lagi di Bincang Kita, bercakap bersama, mencari makna. Dan kali ini bergabung lagi bersama kita narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Enggar Obiantoro. Beliau adalah dosen di STT Simpson Ungaran dan juga Ketua Badan Pembina dari YTWR. Nah, topik kali ini pastinya berbeda, yaitu tentang melestarikan lingkungan adalah tugas kita. Seperti apa perbincangannya? Mari kita simak berikut ini. Baik, selamat sore Pak Enggar. Selamat sore juga, Mbak. Terima kasih Pak sudah mau bergabung lagi di program Bincang Kita. Ini yang kedua kalinya ya Pak ya. Nanti kalau diundang lagi pasti mau ya Pak. Oh iya. Ya, Terima pasti. kasih. Dan Sobat Askara, kali ini kita ditemani lagi oleh partner bincang kita ya, ada Bapak Enggar Obiantoro yang dari STT Simpson dan juga Ketua Badan Pembina YTWR. Nah, kali ini Pak, kita tentunya akan membahas topik yang berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Dan kali ini topiknya cukup menarik ya Pak ya, mengenai masalah yang kita hadapi sebenarnya sehari-hari, yaitu mengenai masalah lingkungan. Dan lebih khususnya, kita ingin mempunyai pedoman yang benar dulu gitu. Bagaimana sih kita melihat lingkungan hidup itu gitu. Nah, jadi mungkin bisa dimulai Pak, kita sebenarnya sebagai orang Kristen terutama ya, pandangan yang kita harus punya terhadap ciptaan Tuhan, terhadap alam semesta itu yang benar itu seperti apa Pak? Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang lingkungan, itu sesuatu yang menarik dan selalu relevan ya dalam kehidupan kita, karena manusia itu tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan lingkungan ya. Kalau lingkungan rusak, pasti manusia akan menderita ya. Jadi menjadi satu kewajiban kita atau tanggung jawab kita untuk kita bisa menjaga lingkungan kita itu ya, supaya kehidupan kita baik sekarang maupun nanti akan datang, anak cucu kita juga dalam keadaan yang baik. Kalau saya melihat bahwa hal yang paling mendasar ya, kenapa kita harus mempunyai pemahaman yang benar terlebih dahulu tentang lingkungan itu adalah bagaimana kita memahami kebenaran firman Tuhan ya, yang selalu itu jadi perdebatan ya, apalagi di antara teolog-teolog, bahwa Tuhan itu kan memang sudah memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas semua ciptaannya ya, dan seringkali ini yang disalahpahami ya, kata berkuasa di situ, apalagi kata taklukkanlah itu kan itu dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya eksploitatif gitu ya, lebih bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari lingkungan, daripada bumi dan seisinya itu ya. Padahal kalau dilihat di situ bahwa kata berkuasa, kata taklukkanlah itu lebih melihat kepada bahwa memang manusia itu memerintah atas dunia ini atau atas bumi dan segala isinya ya. Itu satu tanggung jawab, atau kalau yang biasa dikatakan sebagai mandat budaya ya, yang Tuhan beri kepada manusia supaya manusia itu berkuasa. Berkuasa di sini artinya bahwa manusia itu bisa memerintah, dan bisa memerintah di sini dalam pengertian tidak hanya sekedar sesuatu yang sifatnya eksploitatif, tetapi juga memelihara gitu. Jadi yang seharusnya dipahami seperti itu sesuatu yang sangat mendasar banget gitu ya. Iya, karena mungkin kalau kita mendengar itu tadi ya Pak, berkuasa gitu, taklukkanlah, mungkin bisa ditafsirkan macam-macam begitu. Ya, betul. Apakah manusia itu selalu berada di
atas ciptaan yang lain ataukah bagaimana, dan itu yang harus kita cegah ya Pak, supaya kita tidak Ya, menafsirkan itu sebagai bahwa kita bisa semena-mena begitu ya Pak ya. ya, ya, itu yang harus dijaga ya supaya bahwa jangan sampai kita semena-mena sewenang-wenang terhadap ciptaan Tuhan ini ya, karena itu sebetulnya ada tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita ya untuk memelihara, merawatnya gitu. Karena eh, manusia itu kan menjadi mahkota dari ciptaan Tuhan yang lain ya. Dikatakan bahwa manusia itu ciptaan yang termulia ya. Tuhan menyediakan segala sesuatunya itu terlebih dahulu atau menciptakan terlebih dahulu, baru sesudah itu manusia gitu ya. Artinya bahwa Tuhan tahu bahwa manusia itu yaitu dalam dalam perspektif manusia ya, bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa ciptaan yang lain ini gitu ya. Makanya Tuhan sediakan terlebih dahulu gitu ya. Ya, itu dalam pengertian secara manusianya ya. Kalau kekuasaan Tuhannya sih ya bisa saja Tuhan bikin apa saja Ya. atas manusia, bisa saja, tapi secara manusiawi itu bahwa manusia itu tergantung dengan bumi dan segala isinya itu gitu. Ya, dan memang itu yang Tuhan sediakan untuk manusia. Ya, jadi manusia itu dilihatnya sebagai mahkota ya Pak ya dari ciptaan yang lain itu. Dan apakah bisa dibilang begini Pak, justru manusia yang harus paling bertanggung jawab untuk terbeban untuk ini menjaga lingkungan ini gitu. Karena mungkin dari masalah lingkungan hidup yang ada sekarang gitu mungkin kebanyakan mungkin malah karena disebabkan oleh ulah manusia gitu Pak. Ya, ya betul. Memang manusia harus bertanggung jawab ya atas lingkungan hidup ini ya. Karena itu sesuatu yang Tuhan ciptakan ya. Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang apa yang diciptakan Tuhan itu begitu baik ya. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia itu sungguh amat baik gitu ya. Jadi itu sesuatu yang sempurna ya, ketika Tuhan menciptakan ciptaannya yang lain itu dunia atau bumi dengan segala isinya ya. Kemudian Tuhan menciptakan manusia itu sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat sempurna ya, yang ideal banget gitu ya. Ya walaupun nanti akan menjadi masalah ketika ada dosa ya, tetapi di awal permulaan penciptaan itu kan sesuatu yang ideal sekali, sempurna, dan itu yang Tuhan mau ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia, manusia berkuasa atas segala ciptaan Tuhan yang lain itu, dan kemudian manusia juga akan ada relasi dengan Tuhan. Itu sesuatu yang ideal banget yang Tuhan sudah rancang. Nah, apakah Menurut saya ada itu begitu. perintah yang khusus begitu ya Pak? Mungkin kutipan dari apa yang Tuhan katakan untuk kita harus melestarikan alam, seperti misalnya Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama seperti itu. Nah, apakah ada perintah dari Tuhan yang khusus gini? Seperti apa sih kita harus melestarikan alam dan menjaganya itu Pak? Ya kalau perintah yang khusus dalam arti yang kita mau seperti yang pikiran kita sih tidak ada ya. Tapi kalau di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu saja, itu sebetulnya sudah perintah Tuhan gitu ya, bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi dan seterusnya. Itu sebetulnya sudah perintah yang memang Tuhan mau manusia itu memelihara gitu ya. Nah, bukan mengeksploitasi atau memperlakukan sewenang-wenang ciptaan Tuhan yang lain. Ya, di situ berarti sebenarnya sudah jelas bagaimana Tuhan itu menciptakan, dan
memberitahu kepada kita bahwa ini loh yang ideal gitu. Semua yang kuciptakan itu baik adanya begitu ya Pak ya. Ya, ya, Dan, tapi ada betul. sifat manusia itu yang memang eksploitatif itu tadi ya Pak ya. Itu Ya, bagaimana ya Pak kita bisa mengatasinya atau mungkin mengenali jangan-jangan ada nih dari kita nih yang mengarah-mengarah ke sana yang merasa bahwa diri itu berkuasa dan berhak melakukan sewenang-wenang terhadap ciptaan yang lain gitu Pak. ya, memang itu tidak bisa dipisahkan dengan adanya dosa manusia ya, karena manusia yang berdosa itu kan lebih cenderung kepada egosentris ya, bukan apa yang diinginkan Tuhan yang menjadi satu kerinduannya ya, tetapi apa yang dia ingini ya. Nah, kalau apa yang dia ingini lah itu kan memang manusia kemudian jadi egoisme, menjadi individualisme gitu ya, maunya menang sendiri gitu. Iya, Ya, Pak. itu memang makanya kalau di dalam apa Markus ya, ketika amanat agung itu Tuhan berikan itu ya, bahwa itu kemudian akan memberikan dampak kepada seluruh ciptaan gitu ya, seluruh ciptaan itu karena manusia yang bertanggung jawab atau yang bertobat itu kemudian tidak memikirkan untuk dirinya sendiri gitu. Nah, memang yang harus di apa diperhatikan lebih dulu adalah manusianya itu sendiri. Bagaimana manusia itu harus bertobat, ya. Harus mengetahui ataupun harus mempunyai hubungan yang baik terlebih dahulu dengan Tuhan. Baru itu bisa ya. Selama manusia itu tidak bertobat, gitu kan? Ya memang itu akan menjadi satu lingkaran setan ya yang nggak pernah selesai. Walaupun ya pada satu sisi yang lain ya kalau kita melihat ya ada usaha-usaha secara dunia itu ya, bahkan orang-orang yang ateis pun gitu ada kepedulian ya, kepedulian kepada kelestarian lingkungan itu lebih lebih luar biasa ya dibandingkan dengan orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku diri sudah percaya kepada Yesus. Nah, memang itu sesuatu yang harus harus dilakukan juga orang Kristen supaya kenapa sih kok kita sebagai orang Kristen justru tidak mempunyai kepedulian yang lebih hebat daripada orang-orang ateis, yang orang-orang yang lebih menekankan kepada etika moral saja ya. Kita yang sudah percaya kepada Yesus atau kita yang sudah percaya kepada Tuhan ya, yang mengaku bertuhan gitu, tetapi kepedulian kita kepada lingkungan ini malah malah terlalu sempit atau tidak bisa mempunyai kepedulian yang lebih baik ya. Nah, itu memang sesuatu yang ironis ya. Ironis ya Pak ya. Karena Tuhan mau sebetulnya ketika kita bertobat, kita mempercayai Tuhan kita ya, maka kita punya perspektif yang benar ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Menurut saya seperti itu ya. Jadi seharusnya justru kalau kita makin dekat terhadap Tuhan seperti itu, mempunyai iman terhadap Yesus tuh harusnya justru kita malah yang lebih peduli ya Pak ya, lebih. Ya, betul. Ya, betul. Sebenarnya kalau kita ya gereja dalam pengertian yang gitu ya, secara umum seluruh dunia itu mau mempedulikan itu paling tidak kan sudah punya punya kekuatan yang luar biasa gitu ya. Ya, tetapi kan banyak eh, di antara gereja juga yang tidak mempunyai kepedulian itu ya, karena merasa itu bukan urusannya ya. Padahal ya sebetulnya ini apa
urusan banget ini. Iya, urusan penting untuk kelangsungan hidup ya. Berkepentingan sekali gitu. Iya, betul. Iya. Kira-kira itu ada faktor apa ya Pak yang membuat isu-isu lingkungan ini seperti dianggap agak dikesampingkan gitu? Maksudnya padahal itu berhubungan juga dengan yang tadi spiritualitas kita, iman kita gitu. Tapi mungkin semua orang tuh kadang-kadang menganggap bahwa lingkungan nanti aja, yang penting mungkin soal hati, soal kasih atau gitu. Itu kira-kira faktor-faktor apa ya Pak yang mempengaruhi kenapa kita melihat sebelah mata gitu Pak kalau isu lingkungan? Kalau saya lihat sih memang ada faktor dari perspektif tentang spiritualitas kita yang terlalu sempit ya. Spiritualitas itu seringkali dipahami hanya ketika hubungan kita dengan Tuhan saja gitu ya. Kita memikirkan bagaimana kita mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan gitu ya. Ya itu tidak salah sebetulnya. Itu kan ya memang pasti ada kaitannya dengan itu. Tapi kalau akhirnya orang berpikir bahwa yang penting saya punya hubungan dengan Tuhan itu bagus, itu saja. Nah itu pengertian yang terlalu sempit ya. Padahal sebetulnya kan Tuhan sendiri itu kan mau menekankan kepada relasi ya, bahwa dia punya atau dia menciptakan manusia itu kan dia karena dia mau berelasi dengan manusia itu ya, manusia ciptaannya itu. Kalau dia hanya sekedar menciptakan pribadi yang bisa dia atur-atur, dia kan sudah punya malaikat ya. Dia bisa menciptakan malaikat banyak-banyak gitu ya. Tetapi ketika dia menciptakan manusia ya, Tuhan itu menciptakan dengan seturut gambarnya ya, segambar dan serupa dengan Allah. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa ya, yang tidak dipunyai dengan ciptaan yang lain, termasuk malaikat pun ya, walaupun malaikat punya kekuatan yang besar gitu ya, karena Tuhan beri ya, tetapi manusia diberikan kehendak bebas itu. Ya, Tuhan mau supaya ketika manusia diberikan kehendak bebas itu, manusia dengan kesadarannya sendiri dia mau membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan gitu. Jadi ketika berelasi dengan Tuhan itu baik, maka dia juga mempunyai pengertian bahwa relasi dengan sesama, relasi dengan lingkungan itu juga harus baik juga gitu. Itu yang Tuhan mau gitu ya. Tapi ya karena adanya dosa itu kemudian itu sudah merusakkan ya citra Allah di dalam diri manusia yang seharusnya manusia punya perspektif atau cara berpikir yang baik itu menjadi rusak ya. Makanya itu yang menyulitkan manusia untuk melihat kepada relasi dengan ciptaan yang lain itu harus dibangun dengan sesuatu yang lebih baik lagi gitu ya. Saya rasa itu yang sangat mendasar sekali gitu. Iya, ya. Berarti memang harus ternyata permasalahannya itu bukan hanya di permukaan aja ya Pak ya, tapi bahwa kita harus melihat ke dalam diri begitu, spiritualis kita itu seperti apa supaya kita bisa memandang ciptaan Tuhan yang lain, memposisikan diri itu juga dengan benar begitu ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin selanjutnya adakah prinsip-prinsip tertentu Pak dalam pengelolaan alam gitu ya Pak ya? Prinsip yang benar itu tadi sebenarnya sudah dibahas yang eksploitatif itu, tapi untuk kedepannya dengan begitu banyak masalah lingkungan yang ada itu apa sih Pak yang harus kita lakukan mungkin yang sehari-hari gitu Pak? Ya, tentu saja cara berpikir itu harus diperbaiki terlebih dahulu ya, karena cara berpikir atau paradigma itu kan sangat menentukan perilaku hidup manusia gitu ya. Karena kalau hanya sekedar gerakan-gerakan yang sifatnya praktis tetapi tanpa didasari kepada pemikiran ataupun perubahan paradigma itu akan sia-sia atau tidak akan bisa bertahan lama gitu ya. Makanya harus bahwa
kesadaran untuk pelestarian lingkungan itu memang harus disuarakan oleh gereja terus-menerus ya, supaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu akan mempunyai kesadaran yang benar ya tentang pelestarian lingkungan ya. Baru sesudah itu memang ada kampanye-kampanye untuk pelestarian lingkungan itu yang harus dilakukan, gerakan-gerakan yang untuk pelestarian lingkungan itu harus dilakukan terus-menerus. Gitu. Memang itu tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada selesainya, apalagi di Indonesia ya, untuk kesadaran apa kita ya sebagai orang Indonesia kadang-kadang kita tidak peduli kepada lingkungan. Nah, itu memang harus dilakukan terus-menerus ya, bahwa misalnya di gereja khotbah-khotbah di gereja juga harus juga menyuarakan tentang pelestarian lingkungan itu ya, itu sesuatu yang sangat penting sekali ya. Karena kadang-kadang saya misalnya ke Singapura aja ya, bahwa kita sebagai orang Indonesia rasanya malu ya, orang Singapura itu bisa mempunyai kesadaran untuk kebersihan lingkungan itu lebih Sangat bagus ya tinggi. daripada ya dibandingkan dengan kita orang Indonesia ya. Kita merasa waduh kok di kota-kota kita itu banyak sampah gitu ya. Misalnya termasuk juga sungai-sungai saja kok sepertinya di Indonesia itu sungainya kotor-kotor gitu Tercemar ya. semua gitu ya, Pak. Iya. Kalau di luar negeri itu bagus-bagus gitu ya, rasanya kok itu bersih gitu ya, padahal yang di luar negeri itu mungkin belum percaya atau tidak percaya Yesus gitu ya. Nah, kita yang sudah percaya Yesus jadi orang Kristen ya, tapi kok malah kita mempunyai sikap yang seperti itu ya. Itu memang satu gerakan ya yang harus kita uh, lakukan bersama-sama ya, kita ambil bagian ya dalam menggerakkan itu ya, untuk kita mempedulikan lingkungan itu ya, karena ini lingkungan itu kan sebetulnya menjadi satu modal kita ya untuk kita mempunyai kualitas hidup yang baik gitu Iya. ya. Baik kita yang hidup saat ini maupun anak-anak kita, anak cucu kita yang berikutnya gitu ya. Karena kan sudah terjadi bahwa bagaimana orang-orang pada zaman dulu yang kemudian merusak lingkungan itu, kemudian membuat banyak malapetaka ya, bencana yang begitu terjadi di mana-mana di dunia ini ya, itu kan terjadi ya, di Indonesia pun juga terjadi, dan itu Iya. menjadi satu tanggung jawab kita bersama gitu. Iya, dan Pak, masalah lingkungan ini kan sangat luas sekali ya Pak. Tadi kita sudah bahas ada yang soal sampah, soal pencemaran, belum lagi soal yang biodiversitas, mungkin kepunahan ya kan hewan-hewan Ya, betul. tertentu, belum lagi apalagi banjir dan lain-lain dan lain-lain. Nah, kadang-kadang ya Pak, bahkan saya sendiri itu merasa agak pesimis begitu melihat apakah sesuatu yang kita buat itu akan berdampak, apakah cukup yang kita lakukan seorang individu ini bisa membawa perubahan gitu untuk lingkungan. Nah, gimana sih Pak kita bisa mungkin agak mengurangi sedikit gitu ya rasa pesimis atau bagaimana kita melihatnya gitu Pak? Ya, ya, saya rasa memang kalau kita melihat kepada yang sifatnya makro, mungkin kita jadi pesimis gitu ya. Tetapi kalau kita mulai dari diri kita sendiri saja dulu lah. Misalnya kita peduli dengan masalah sampah, kita tidak buang sampah sembarangan, gitu ya. Kita memperhatikan lingkungan, kita misalnya mau menanam pohon gitu ya, itu kan sebagai sesuatu yang memang skalanya kecil gitu, tapi itu bisa bisa mempunyai dampak yang berikutnya. Kalau setiap orang berpikir seperti itu aja kan sudah jadi gerakan yang besar juga sebetulnya kan. Ya memang ini tidak bisa dipisahkan dengan kampanye-kampanye tentang pelestarian lingkungan atau kepedulian lingkungan itu ya, terus menerus ya, supaya
itu bisa dilakukan oleh setiap individu ya, setiap orang yang ada yang hidup pada masa kini. Ya, Karena memang tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang besar itu tanpa memulai dari sesuatu yang kecil. Gitu ya. Ya, mungkin seperti lilin yang satu dinyalakan, kalau misalnya yang lain juga Nah, kan mungkin ya, malah jadi terang itu tadi ya Pak ya. ya, betul, betul. Ya, jadi ternyata masalah lingkungan ini juga membawa kita lebih merefleksi lagi gitu. Gimana sih sebenarnya kedekatan kita dengan Tuhan dan apakah kita benar-benar sudah mengerti awal tujuan Tuhan menciptakan bumi ini itu seperti apa yang akhirnya sebenarnya harus bisa menginspirasi kita untuk melestarikan lingkungan gitu ya Pak ya. Ya, ya. Mungkin ada Pak kesimpulan Pak ya dari topik ini yang bisa Bapak sampaikan yang tentu saja berhubungan dengan bagaimana kita sebagai orang percaya itu untuk bisa melestarikan lingkungan. Ya, kesimpulannya bahwa kita harus memahami firman Tuhan secara benar, gitu ya, dengan perspektif yang kita mempedulikan kepada pelestarian lingkungan itu, gitu ya, karena memang kadang-kadang ada juga penafsiran firman Tuhan, misalnya di dalam kitab Wahyu ya, bahwa ada langit baru, bumi baru, itu dalam arti bahwa Tuhan itu memulihkan segala sesuatunya ya. Jadi itu kan repot juga ya kalau menafsirkan seperti itu, karena orang atau manusia akan berpikir, oh nggak apa-apa kita eksploitasi dunia itu atau bumi dengan segala isinya itu sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia, karena Tuhan nanti akan memulihkan segala sesuatunya dalam langit baru dan bumi baru ya. Nah, itu kalau pengertiannya seperti itu kan repot gitu ya. Padahal sebetulnya bisa juga pemahaman seperti itu, bahwa ketika Tuhan memulihkan dunia ini dengan langit baru dan bumi baru itu, ya siapa tahu itu juga dalam pengertian bahwa Tuhan itu memakai manusia supaya manusia itu peduli dengan lingkungan itu ya, bumi baru dan langit baru itu dalam pengertian manusia mempunyai andil yang besar untuk seperti itu ya. Jadi ya sekali lagi penafsiran tentang firman Tuhan itu sangat penting sekali untuk itu ya, bahwa itu harus kita betul-betul menafsirkan firman Tuhan dalam pengertian bahwa kita harus peduli kepada pelestarian lingkungan, karena itu sebagai sesuatu yang sangat penting dan Tuhan sudah memberikan mandat untuk kita melakukannya itu. Itu harus ditindaklanjuti dengan gerakan-gerakan ataupun kampanye-kampanye tentang kepedulian lingkungan itu ya. Baik dari skop yang kecil terlebih dahulu, baru nanti pelan-pelan kepada skop yang lebih besar, dan kemudian skop yang mengglobal ya, yang kepada seluruh dunia ini ya, karena masalah lingkungan itu kan mempengaruhi seluruh manusia yang hidup di belahan dunia. Hidup kita sendiri ya. Nah, betul. Baik Pak Enggar, terima kasih banyak. Ini saya juga dapat banyak pemahaman baru yang jelas bisa mendapatkan terutama prinsip-prinsip yang benar ya, berdasarkan apa yang sudah Allah sampaikan begitu dalam firman Tuhan. Dan tentu saja yang untuk kita meningkatkan awareness untuk melestarikan lingkungan itu harus dimulai dari sekarang, bukan nanti atau kapan-kapan ya Pak ya. Sekarang dan juga terus-menerus, itu tadi kuncinya ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Enggar untuk hari ini kita bisa berbincang bersama, dan semoga Sobat Askara yang mendengarkan juga bisa mendapatkan sesuatu dari perbincangan ini. Dan sekali lagi terima kasih, sampai jumpa Pak Enggar di kesempatan berikutnya. Terima kasih Tuhan.